KGB atau kenaikan gaji berkala P3K resmi disetujui. Dan ini sesuai dengan peraturan Menpan RB nomor 7 tahun 2023. P3K juga akan menerima uang pensiun. Besaran pensiunnya nantinya akan ditentukan bersamaan dengan perubahan skema pensiun PNS. Namun hanya P3K tertentu yang bisa menerima kenaikan gaji berkala atau KGB. Nah, P3K yang bagaimana? Kemudian ada 7 syarat yang harus dipenuhi oleh seorang P3K agar bisa mendapatkan KGB. Apa saja syarat tersebut? Welcome to channel Aku dan Guru. Channelnya informasi dan edukasi seputar kegiatan guru. Sebelum dilanjut, jangan lupa like, share, and subscribe. Terima kasih. Menurut berita ayubandung.com dari Lengkong dengan judul berita "Selamat, gaji P3K resmi naik dan terima uang pensiun. Ini syaratnya." Dalam berita tersebut dikatakan bahwa kenaikan gaji berkala bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K telah diresmikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PAN-RB Abdullah Azwar Anas, dan P3K juga nantinya akan menerima uang pensiun. Setelah meresmikan kenaikan gaji, Menpan RB Anas juga akan memberi uang pensiun kepada P3K dan peraturannya akan segera dimasukkan dalam revisi Undang-Undang ASN atau RUU ASN. Sebelum uang pensiun bagi P3K diresmikan, ketentuan terkait kenaikan gaji berkala justru telah rampung dan tertuang dalam peraturan Menpan RB nomor 7 tahun 2023. Oleh karena itu, Menpan RB Abdullah Azwar Anas meresmikan peraturan Menpan RB nomor 7 tahun 2023 tentang kenaikan gaji berkala dan kenaikan gaji istimewa bagi seorang P3K. Namun sayangnya, hanya P3K tertentu yang memenuhi syarat yang bisa menerima kenaikan gaji berkala tersebut. Ada syarat khusus bagi P3K tahun 2023 yang ingin menerima kenaikan gaji berkala dan istimewa. Aturan kenaikan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahun 2023 secara berkala dan istimewa. Maka dengan terbitnya aturan tersebut akan menjadi kabar yang cukup menyenangkan bagi seluruh pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di seluruh Indonesia. Kendati demikian, tidak seluruh pegawai ASN dengan kategori P3K bisa menerima kenaikan gaji berkala tersebut, sebab terdapat aturan mengenai kriteria dan syarat sebagaimana yang telah diatur dalam Menpan RB nomor 7 tahun 2023. Kendati demikian, tidak seluruh pegawai ASN dengan kategori P3K bisa menerima kenaikan gaji berkala tersebut, sebab terdapat aturan mengenai kriteria dan syarat sebagaimana yang telah diatur dalam Menpan RB nomor 7 tahun 2023. Menpan RB Abdullah Azwar Anas menjelaskan ada 7 syarat agar P3K bisa menerima kenaikan gaji berkala sebagai berikut. Di antaranya adalah 1. P3K memiliki masa kontrak kerja lebih dari 2 tahun.
Yang kedua, P3K telah mencapai masa kerja golongan MKG. Yang ketiga, P3K menerima penilaian kinerja selama 2 tahun terakhir dengan nilai paling rendah adalah baik. Dan yang keempat, P3K golongan 5 menerima kenaikan gaji berkala pertama kali bagi yang memiliki masa kontrak kerja lebih dari 1 tahun. Dan yang kelima, P3K golongan 5 menerima penilaian kinerja selama 1 tahun terakhir dengan nilai paling rendah adalah baik. Syarat yang keenam, kenaikan gaji berkala bagi P3K golongan 5 untuk periode selanjutnya mengikuti ketentuan kenaikan gaji berkala bagi P3K dengan masa kontrak kerja lebih dari 2 tahun. Ketujuh, pemberian kenaikan gaji berkala ditetapkan sesuai dengan keputusan pejabat yang berwenang atau pejabat yang diberikan pendelegasian oleh pejabat yang berwenang. Selain menerima kenaikan gaji berkala, P3K juga berhak menerima kenaikan gaji istimewa dengan 3 syarat sebagai berikut. Di antaranya adalah yang pertama, P3K menerima penilaian kinerja selama 2 tahun berturut-turut dengan nilai paling rendah sangat baik dan ditetapkan sebagai pegawai teladan. Syarat yang kedua, pemberian kenaikan gaji istimewa tersebut dengan mengajukan periode kenaikan gaji berkala yang akan datang sesuai dengan golongan. Di sisi lain, kenaikan gaji istimewa juga hanya diperuntukkan bagi pegawai P3K yang sebagai pegawai teladan. Syarat yang ketiga, pemberian kenaikan gaji istimewa ditetapkan sesuai dengan keputusan pejabat pembina kepegawaian atau PPK. Dan sebagai informasi tambahan, teman-teman, kenaikan gaji P3K baik secara berkala maupun istimewa juga berlaku untuk pegawai yang mendapatkan perpanjangan masa kontrak atau masa hubungan perjanjian kerja. Dan kemudian pemberian uang pensiun kepada P3K direncanakan oleh Menpan RB Azwar Anas sejalan dengan adanya rencana pembagian status P3K menjadi full time atau penuh waktu, kemudian part time atau paruh waktu. Kebijakan pembagian status tersebut diambil pemerintah sebagai langkah untuk menghindari adanya pemutusan hubungan kerja atau PHK massal pada tanggal 28 November tahun 2023 mendatang. Nah, terkait besaran dana pensiun bagi P3K nantinya akan ditentukan bersama dengan perubahan skema pensiun pegawai negeri sipil atau PNS, di mana saat ini dana pensiun PNS yang disalurkan dari PT Taspen masih menggunakan skema Pay as you go, dan selanjutnya pemerintah berencana akan memberi uang pensiun kepada PNS menggunakan dengan skema fully funded. Dikutip dari berita CNBC Indonesia Jakarta bahwa Menteri Pan RB Abdullah Azwar Anas memastikan pemerintah kini tengah memperjuangkan para P3K untuk mendapatkan uang pensiun sebagaimana para PNS secara umum. Menpan RB mengungkapkan bahwa perjuangan ini tengah dilakukan supaya bisa masuk ke dalam rencana undang-undang atau RUU ASN yang nantinya direvisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. RUU itu kini tengah dibahas dengan Komisi 2 DPR pada tingkat panitia kerja atau Panja. Pengadaan dana pensiun bagi para pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K itu menurut Abdullah Azwar Anas tentu akan diiringi dengan perubahan skema iuran pensiun bagi para ASN secara keseluruhan. Namun, pengubahan skema pensiun ini, kata dia, masih terus dibahas dengan Kementerian Keuangan. Skema pensiun yang pemerintah gunakan saat ini adalah Pay as you go. Ini merupakan skema dana pensiun dari hasil iuran PNS sebesar 4,75%
dari gaji yang dihimpun PT Taspen, ditambah dengan dana dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Sementara itu, skema pensiun baru yang tengah dipertimbangkan adalah memanfaatkan skema fully funded, sehingga uang pensiun yang diterima PNS akan lebih besar. Ini karena iuran yang dikenakan adalah persentase dari take home pay dan pembayarannya akan urunan antara PNS dengan pemerintah selaku pemberi kerja. Sehingga selama mereka bekerja, mereka mesti dapat dana pensiun. Kalau 3 tahun, 5 tahun, tentu akan berbeda dana pensiunnya. Dan ini sudah kita diskusikan secara komprehensif atas arahan Presiden bersama dengan Menteri Keuangan, tuturnya. Selama ini pensiun PNS dibayarkan dengan sistem PSU Go, yaitu sistem pendanaan langsung, dan yang nantinya akan dirubah menjadi sistem fully funded atau pendanaan secara berkala. Dan yang fully funded ini nantinya akan juga diberlakukan untuk para PTKK. Melalui skema fully funded itu berarti pemerintah menyisihkan dana pensiun bagi setiap PNS secara sistematis setiap bulannya. Sejak mulai mereka bekerja menjadi PNS, skema pensiun fully funded ini justru lebih fair karena uang pensiun PNS dianggarkan setiap tahun, disetorkan dan dikelola hingga dibayarkan ke pensiunan PNS tanpa melalui APBN. Nah teman-teman, itulah video dari aku dan guru, informasi tentang KGB atau kenaikan gaji berkala untuk PTKK dan dana pensiun yang nantinya akan diberikan juga kepada para PTKK. Terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat. Salam Guru Indonesia.